Kami oke. Oke, sembari menunggu yang lain ya, Pak Ahmad Sofan, terima kasih sudah berkenan hadir, Bapak. Oke, 12. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam, Bapak. Dengan Pak Sorry, siapa ini? saya Aduh, off suaranya. cam. Saya off cam ya Pak Dia. Sambil soalnya. Waduh. Oke, siap Pak Saifullah. Benar kan ya dengan Pak Saifullah Putra? Betul, benar-benar Mbak Dia. Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Ini lokasi di mana, Pak? Mohon maaf. Dari Tangerang Mbak Dia. Oke, terima kasih Bapak. Nanti sembari menunggu yang lain ya Pak, mungkin kalau rekan-rekannya belum hadir, ada yang kemarin janjian nih hadir di webinar SSP, boleh diingatkan. Baik. Oke, terima kasih Pak Saifullah. Ya, sama-sama Mbak Dia. Oke, saya berpindah. Ini kayaknya saya familiar ini. Pak Sutrisno C. Ada Pak Sutrisno dan Pak Sutrisno C. Oke, Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah ini saya dapat tamu dari jauh ini. Tadi dari Cilegon, dari Tangerang. Sekarang Bapak ini masih di Kalimantan atau di mana? Jawa Timur, Pak? Kalimantan. Oke, Alhamdulillah. Sinyalnya aman, Pak? Suara saya aman, terdengar dengan jelas sampai sana? Memang jelas sekali. Alhamdulillah. Siap Bapak, salam untuk rekan-rekan di sana ya Pak ya. Kita akan simak nanti penjelasan dari Mas Andika soal P3H ini. Semoga membantu. Boleh kalau nanti Ibu atau rekan-rekannya boleh join, silahkan diberikan linknya Pak. Biar informasinya juga bisa tersampaikan lebih banyak orang yang tahu gitu Pak. Itu udah tak kasih tahu Bu, tadi. Siap, terima Belum pasti kasih. juga. Oke Bapak, terima kasih Pak Sutrisna. Oke, kita sapa lanjut. Tadi sudah Pak Ahmad Sofan, Pak Saifullah juga sudah, dan Pak Sutrisna juga sudah. Ini siapa lagi? Pak Sri Pambudi juga hadir. Salam Bapak. Oke, ini sudah apakah sudah tersambung dengan baik atau masih proses join? Boleh, tidak apa-apa. Di sini juga sudah ada Ibu Umi Rosida. Terima kasih Ibu Umi. Istri dari Pak Sutrisno. Salam Ibu. Ada juga Bu Nurina Hijiani. Selamat siang Bu Dia. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya? Semangat terus ini Pak Sri. Ya, alhamdulillah baik, tetap semangat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah join ya Pak ya. Agenda mingguan kita. So izin nih mau bertandang nih ke rumah Pak Sri di Cilacap. Oke, lanjut. Wah, ini backgroundnya saya familiar ini. Background gimana Pak? Laundrynya ramai lancar Pak? Alhamdulillah akhir pekan. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Semoga laris manis terus ya Pak jasanya laundry. Siap Bapak. Iya. Oke, baik di sini juga sudah izin ada Bu Nurina juga dari BPK, Pak Indra Gunawan juga hadir dari Testif, Pak Ali Mufid Iskandar, Pak Ahmad Nur Salim mohon izin, Bu Elis yang pagi-pagi siang-siang tadi juga sudah join awal waktu, terima kasih. Ada Pak Koko HD mohon izin dari perusahaan mana ini? Kemudian Muhammad Atim, Bapak Muhammad Atim, ada Pak Muhammad Yogi juga. Terus, oke, mungkin sembari kita tunggu yang lainnya ya, Bapak Ibu, mohon izin kita akan mulai sesi webinar kali ini karena saya yakin dari Bapak Ibu juga akan ada pertanyaan karena ini sangat menarik nanti yang dijelaskan sama Mas Andika Perdana dari UAG ya.
Bismillah, semoga nanti bermanfaat nih untuk perencanaan aktivitas Bapak Ibu ke depan. Oke, sebentar. Yap, oke, cek, cek, cek. Sudah terdengar ya, Bapak Ibu, Mas Andika juga sudah ready. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam sesi rutin ya Bapak Ibu tiap Jumat kalau itu tidak libur di webinar Sejuta Senyum Pensiun yang ke-76 saat ini. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, namun mungkin sebelum kita lanjut, untuk saya sampaikan beberapa informasi yang nanti akan jadi jalannya acara pada siang hari ini. Boleh Bapak Ibu berkenan menyempatkan sedikit waktunya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan agenda webinar ini dilancarkan dan ilmunya bermanfaat untuk Bapak Ibu dan tentu saja untuk orang-orang sekitar juga. Baik Bapak Ibu, Mas Andika, dan Bapak Ibu sekalian boleh berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, perkenalkan mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang baru saja join jadi grup geng-geng dari komunitas Sejuta Senyum Pensiun nih, mungkin yang baru kemarin join training, selesai training ya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Dia Azhari dari tim ISQ Masa Persiapan Pensiun sebagai staf pendampingan alumni yang saat ini diberikan amanah untuk program webinar ini dan program mentoring setelah after training. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada juga yang sudah bertemu dengan saya waktu itu sebagai project officer di acara masa persiapan pensiun trainingnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir, berkenan, menyempatkan waktunya dalam agenda rutin kita Bapak Ibu. Yang kali ini Alhamdulillah kita kehadiran tamu spesial dari UAG ya, Mas Andika Berdana. Beliau merupakan Ketua LP3H Universitas Ari Ginanjar dan penyelia halal di ISQ Halal Center. Nah, sejalan dengan topik kita, Bapak Ibu aktif di masa pensiun dengan menjadi pendamping proses produk halal atau P3H ISQ Halal Center. Nanti Bapak Ibu, semoga ini bisa menjadi salah satu aktivitas yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika masa pensiun ya, yang kaitannya untuk membantu nih produk-produk yang dijual oleh mungkin tetangga-tetangga dari Bapak Ibu semuanya yang mau untuk pendampingan halal self care ya nanti bagaimana eh, apa detailnya lebih lanjut kemudian apa yang nanti perlu disiapkan nanti boleh langsung bisa disampaikan oleh Mas Andika Perdana ya Bapak Ibu. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Mas Andika Perdana. Setelah itu kita akan siapkan sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu kalau udah ada pertanyaan nih, mungkin daripada nanti lupa boleh dituliskan di kolom chat. Jadi kita akan bahas satu persatu nanti dari chat yang paling awal. Baik, mungkin itu saja. Boleh untuk waktu dan tempat, Mas Andika, disilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah, wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Bapak Ibu, saya percaya hari ini bukan suatu kebetulan ya. Eh, kita ketemu di majelis yang mulia yang menurut saya karena ini kan bagian dari silaturahmi gitu ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan dari pertemuan kita ini insya Allah akan ada banyak manfaat. Kemudian ada beberapa poin yang nanti Bapak Ibu bisa bawa sebagai oleh-oleh gitu ya Bapak Ibu. Eh Mbak Dia berarti saya bisa share langsung ya Boleh, materinya ya. Boleh ya? silahkan.
Ya, Bapak Ibu sebelumnya perkenalkan diri, saya Andika Perdana. Eh, Alhamdulillah juga saya diberi amanah untuk menjadi Ketua LP3H Universitas Ari Ginanjar. Nah, LP3H itu apa? Nanti akan saya jelaskan di dalam materi. Kemudian, saya juga salah satu dari beberapa penyelia halal yang ada di ISQ Halal Center. Jadi, kalau perkenalan seperti itu, apalagi ya? Saya tinggal di Tangerang Selatan, Bintaro. Kemudian, istri satu, anak tiga, insya Allah. Dan kebalik ya Mas ya. Mudah-mudahan. Oke, kita langsung saja ya untuk efisiensi waktu. Saya coba share materinya. Jadi di awal ini saya coba kasih apa namanya ya, semacam introduction ya LP3H itu apa sih sebetulnya. Nah, jadi eh, sebelumnya di ISQ Group itu, ISQ Corp itu salah satunya tuh ada ISQ Law Center. Jadi Bapak Ibu, ISQ Law Center ini merupakan lembaga yang berfokus pada seluruh kegiatan yang aspeknya ini terkait dengan kehalalan, termasuk layanan konsultan halal, kemudian lembaga pemeriksa halal, di dalamnya juga ada lembaga pendamping proses produk halal, serta penyelenggara pelatihan dan sertifikasi profesi, serta edukasi halal yang telah diakui BPJPH. Jadi, eh, ISURA Center itu muncul ya tujuannya untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat halal dunia, di mana Indonesia kan menjadi salah satu umat Islam yang terbesar di dunia. Namun, unfortunately-nya kita memang belum ya masih pada tahap proses menjadi pusat halal lah di dunia gitu. Nah, LP3H UAG itu apa? Jadi LP3H itu Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Universitas Ari Ginanjar. Jadi ini adalah lembaga yang dibentuk oleh yayasan. Jadi LP3H ini harus di bawah perguruan tinggi atau organisasi masyarakat. Ini tidak bisa di bawah swasta ya. Gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu melihat contoh hampir di semua UIN, UIN di seluruh Indonesia itu punya LP3H. Tuh, jadi karena di YSU ada Universitas Ari Ginanjar, maka kita dirikan LP3H-nya di bawah Universitas Ari Ginanjar. Nah, ini apa sebetulnya? Jadi fungsinya nanti untuk mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal khususnya dengan skema self declare. Nah, skema self declare itu apa? Nanti kita jelaskan. Nah, selanjutnya ini why-nya kenapa sih apa namanya? Kenapa harus P3H gitu ya bahasanya ya. Kalau kenapa yang pertama adalah di mana kita menjalankan amanah dari undang-undang. Jadi melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ini pemerintah mewajibkan seluruh produk makanan, kemudian minuman, kosmetik hingga barang gunaan ini memiliki atau wajib bersertifikat halal. Namun memang penerapannya masih bertahap ya. Contohnya Bapak Ibu untuk makanan dan minuman itu sebetulnya secara sertifikasi halal itu sudah wajib di Oktober 2024, artinya sudah setahun lalu. Nah, selebihnya seperti kayak kosmetik, personal care, kemudian barang-barang budaya ini memang secara kewajibannya ini baru dikenakan tahun 2026 bulan Oktober. Nah, artinya why-nya kenapa kita atau Bapak Ibu nanti misalnya tertarik menjadi P3H itu ya why-nya pertama adalah amanah dari undang-undang. Jadi negara memanggil kita menjawab gitu ya ceritanya. Kemudian why yang keduanya adalah kondisi di lapangan ini mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil ya terutama ini belum paham bagaimana sih caranya sebetulnya mendapatkan sertifikat halal. Nah, banyak dari mereka ini tidak paham alurnya, kemudian bahkan bisa jadi tidak punya akses ya, tidak punya akses ke informasi-informasi yang dapat dipercaya. Nah, bahkan juga ini mungkin yang menjadi mayoritas yang mereka tidak mampu secara finansial untuk mengurus sertifikat halal. Nah, yang ketiga, why ini yang paling pentingnya adalah disinilah kita sebagai P3H itu hadir. Jadi kita sebagai agen pembimbing dan yang membantu usaha kecil tadi. Jadi sekaligus
kita berfungsi sebagai penegak nilai kehalalan lah, ya, sebagai bagian dari, insya Allah sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan selanjutnya, nah tadi seperti saya mention sebelumnya, LP3H ini atau P3H-nya, P3H itu adalah pendamping proses produk halal, itu orangnya ya, berarti si orangnya ini SDM-nya ini yang mendampingi proses pengajuan sertifikat halal atau sertifikasi halal, namun khusus jalur self declare Bapak Ibu. Jadi sertifikasi halal itu ada dua, ada jalur self declare, kemudian ada jalur reguler. Nah, yang self declare itu apa? Ya, self declare itu hanya khusus dibuka oleh pemerintah untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi secara skala omset gitu ya. Omsetnya masih 500 juta per tahun. Nah, itu bisa mengambil sertifikasi halal jalur self declare. Kemudian fasilitas self declare ini pun khusus untuk teman-teman UMK yang di industri makanan dan minuman. Di luar itu belum bisa. Belum bisa. Jadi yang di luar itu harus mengambil jalur self declare. Nah, nanti ketika pelaksanaannya mereka misalnya pelaku usaha eh, paham ternyata memang mereka sudah wajib nih memiliki sertifikat halal. Pemerintah ini memberikan fasilitasi dalam bentuk program gratis sertifikasi halal atau sehati, sertifikat halal gratis yang disubsidi oleh pemerintah. Tentunya setiap tahunnya itu ada kuota-kuota tertentu, Bapak Ibu. Nah, di 2025 ini, pemerintah memberikan 1 juta kuota di mana per hari ini kuota 1 jutanya itu pun baru terserap di 43%. Artinya ini masih sangat banyak sekali yang memang belum dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di Indonesia terutama. Nah, yang kedua, program yang sertifikasi halal itu adalah mandiri di mana pelaku usaha ini membiayai sertifikasi ini secara mandiri. Nilainya berapa? Ini murah, 230.000. Jadi pelaku usaha mikro itu kalau yang memang dia nggak mau nunggu gitu ya, nggak mau nunggu si program gratis tadi, itu dia boleh membiayai diri sendiri, membiayai usahanya, nanti dia cukup bayar ke BPJPH langsung. Jadi LP3H itu tidak menampung biaya ya, memang tidak diperbolehkan. Pelaku usaha itu langsung ke BPJPH membiayai 230.000. Nah, nanti kita bantu dampingi sampai sertifikat halalnya terbit. Kemudian yang ketiga, eh, banyak sekali perusahaan-perusahaan, terutama swasta ya, di mana mereka memiliki anggaran CSR biasanya, JSL gitu ya, tanggung jawab sosial ini, yang memberi fasilitas kepada pelaku usaha mikro kecil. Nah, ini namanya program fasilitasi. Jadi pembiayaan ini disponsori oleh lembaga tertentu gitu ya. Nah, program self declare ini dapat diajukan oleh para pelaku usaha melalui kita LP3H Universitas Ari Ginanjar dan akan ada petugas P3H yang mendampingi. Jadi P3H ini yang mendampingi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, P3 ini jadi orang kitanya yang bertugas mendampingi untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui jalur self declare. Peserta yang ingin menjadi P3H ini wajib mengikuti pelatihan. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu tertarik nih, kayaknya saya pengen daftar deh gitu ya. Nanti ada pelatihannya Bapak Ibu dan ini online. Yang pertama online, yang kedua free, gratis, tidak ada biaya apapun yang kita ambil, tidak ada. Karena memang pelatihan ini adalah bagian dari fasilitas juga dari pemerintah yang diberikan kepada lembaga. Kalau Bapak Ibu pelatihannya mandiri, pasti akan ada biaya minimal 250.000 itu per pelatihan. Namun karena melewati lembaga pendamping prosedur halal yang kita secara resmi sudah terakreditasi BPJPH, maka pelatihannya gratis. Dan ini online. Kemudian eh, area kerjanya, misalnya nanti Bapak Ibu contohnya domisilinya di Tangsel gitu ya, seperti saya. Nah, saya ini bisa mendampingi pelaku usaha di seluruh provinsi Banten. Jadi seperti itu pembagiannya. Misalnya nanti ada Bapak Ibu yang tinggalnya di Padang, berarti bisa mendampingi pelaku usaha di Sumatera Barat. Kurang lebih seperti itu. Baik,
Syaratnya apa? Bapak Ibu syaratnya mudah sekali, warga negara Indonesia, kemudian pastinya harus Islam, Muslim, dan pendidikannya minimal SMA atau sederajat. Tuh, nah, nanti dokumen-dokumennya dalam pendaftaran sebagai syarat mengikuti pelatihan, cukup scan KTP, scan pas foto, minimal ijazah SMA, ijazah S1, S2, S3 pun juga boleh. NPWP ini tidak wajib. Kemudian yang terakhir scan buku tabungan. Nah, kenapa harus ada scan ini? Jadi eh, setiap sertifikat halal terbit, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan insentif dari BPJPH langsung. Nilainya Rp150.000 per sertifikat halal terbit. Ya, makanya dibutuhkan apa namanya scan muka tuh, sampul tabungan atau screenshot m-banking, kan sekarang banyak tabungan yang nggak ada bukunya gitu ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, benefitnya apa? Kita langsung saja. Jadi benefitnya Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu menjadi bagian dari dakwah halal. Karena kan memang ya tadi seperti yang saya sampaikan di depan bahwa Indonesia ini belum menjadi pusat halal dunia. Walaupun umat muslimnya salah satu yang terbanyak di dunia gitu ya. Kemudian yang kedua, insya Allah ini bisa menjadi pengabdian di masa pensiun. Waktu luang ini bisa diisi dengan aktivitas yang memberi manfaat. Kemudian yang ketiga juga pastinya memperluas jejaring sosial. Karena Bapak Ibu kan akan berkomunikasi dengan pelaku usaha, kemudian bisa jadi nanti dengan komunitas-komunitas gitu ya. Dan tentunya juga di lembaga halal. Di LP3H ini kita memang cukup banyak ya, cukup banyak dalam artian profesi yang tergabung sekarang pun cukup banyak, mulai dari mahasiswa sampai yang memang eh, bapak ibu rumah tangga yang sekarang gitu ya bahasanya. Nah, kemudian yang keempat pasti benefitnya ada tadi insentif dan karir path-nya. Nah, insentif dan karir path-nya itu seperti apa? Oke. Nah, jadi tadi P3H ini ketika mendampingi pelaku usaha, kemudian sertifikat halal si pelaku usaha itu terbit, Bapak Ibu mendapatkan Rp150.000 per sertifikat halal terbit, langsung ditransfer oleh BPJPH ke rekening Bapak Ibu, tidak melalui LP3H, tidak melalui lembaga. Kemudian Bapak Ibu juga bisa merekrut teman-teman yang lain, kemudian bisa merekrut anggota yang lain, bisa teman, kerabat, keluarga. Nah, nanti ada royaltinya 2.500 per eh, member yang direkrut, tentunya ketika member tersebut juga mendampingi pelaku usaha sampai sertifikat halal terbit. Nah, kemudian bisa juga Bapak Ibu menjadi penyelia halal. Nah, penyelia halal dan auditor halal. Kalau penyelia halal ini memang cukup SMA, kemudian tidak ada, jadi syaratnya tidak berbeda jauh dengan pendamping proses produk halal, mirip ya. Nah, cuman bedanya penyelia halal ini adalah orang yang menjadi apa namanya di sisi pelaku usaha di mana dia harus membantu si pelaku usaha ini menyiapkan sistem jaminan produk halalnya di usahanya. Jadi beda dengan P3H. Nah, ini komisinya juga berbeda. Kemudian yang auditor halal pun juga seperti itu, namun auditor halal ini harus memiliki background pendidikan S1 tertentu, contohnya teknologi pangan, kemudian kimia, farmasi, dan semacam itu. Jadi lebih spesifik gitu ya kalau auditor halal. Nah, kalau auditor halal ini harus di bawah lembaga pemeriksa halal, sedangkan penyelia halal ini bisa dimanapun, dia tidak terikat pun bisa Bapak Ibu, bisa independen gitu ya. Tuh kurang lebih eh, seperti itu, mungkin saya agak cepat ya. Mbak Dia seperti itu. Poinnya adalah kita masih ada hampir 30 juta pelaku usaha yang menuju proses sertifikasi halal terbit, di mana itu menjadi peluang karena P3H di Indonesia sendiri ini masih sangat kurang dan LP3H-nya juga dari sekian juta itu kita baru ada 200, kurang lebih 200-an LP3H, artinya masih sangat timpang ya kebutuhannya gitu. Jadi ini peluang yang sangat besar Bapak Ibu, bisa dilakukan di rumah. Kemudian kita cukup satu kali
verifikasi, validasi data ke pelaku usaha, selebihnya ini bisa dilakukan dimanapun karena memang sistemnya online. Jadi benar-benar terpusat gitu ya, tidak ada yang manual. Jadi saya rasa Bapak Ibu ini bisa apa ya bisa dilakukan gitu ya, sangat-sangat mudah dan insya Allah ini bisa jadi salah satu opsi jalan untuk Bapak Ibu beraktivitas setelah saya pensiun. Seperti itu Mbak Dia, mungkin selanjutnya boleh kalau ada tanya jawab silahkan. Oke, terima kasih Mas Andika. Kan ya Bapak Ibu, kalau ada dan beberapa asik ini nanti akan disampaikan oleh Mas Andika juga. Silakan dari Bapak Ibu di sini, adakah pertanyaan yang mau disampaikan terlebih dahulu nih secara lisan kepada Mas Andika secara langsung dari Bapak Ibu? Boleh open mic silahkan. Ya, boleh open mic silakan Bapak Ibu semuanya atau boleh juga ditulis di kolom chat. Jadi silakan mungkin Pak Muhammad Atim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eh, Bapak. saya mau nanyakan aja untuk tadi mungkin kurang jelas saya untuk ketika kita ingin ya berkeinginan untuk sebagai penyelia halal tadi itu, apakah harus daftar dulu atau gimana? Oh ya, misalnya Pak Atim ingin di apa namanya tertarik untuk menjadi P3H ini, nanti daftar, nanti Mbak Diah yang akan memberikan informasinya seperti apa. Dari daftar itu, stepnya selanjutnya setelah Bapak daftar, kita akan invite ke grup eksklusif khusus untuk alumni ISUMPP. Ini benar-benar eksklusif Pak Atim, di luar grup yang lainnya. Sebenarnya kita ada beberapa, tapi memang grupnya itu untuk umum. Dari situ nanti kita akan bantu Bapak Ibu mulai dari daftar pelatihannya, kemudian sampai sertifikat lulus lulus pelatihannya itu terbit. Nah, dari situ juga setelah Bapak Ibu menjadi P3 resmi, kita juga akan eh, pindahkan ke grup berikutnya di mana grup tersebut adalah grup pembinaan. Sebenarnya kalau Pak Atim misalnya nanti sudah lulus, itu sudah bisa terjun sebetulnya ke pelaku usaha. Nanti kita lengkapi dengan surat tugas, kemudian juga ada file kartu nama, ada file ID card, nanti Pak Atim bisa cetak secara mandiri. Itu menjadi semacam marketing tools ya yang bisa Pak Atim bawa ke pelaku usaha. Jadi stepnya seperti itu Pak Atim. Oke. Eh, saya pikir mungkin kalau misalnya istilah ikut pelatihan terus di grup tertentu itu, Hmm. apakah nanti misalkan dari lembaga yang ada itu memberikan tugas atau kalau kita nyari sendiri itu untuk pendampingannya? Ya, jadi yang pertama memang nyarinya nyari sendiri Pak, karena eh, biasanya kalau contohnya kayak saya, kita yang tahu kondisi di lingkungan ya. Saya juga awalnya cari sendiri ke tetangga-tetangga, kemudian kita jalan ke apa namanya ke bazar-bazar, pasar, weekend gitu. Nah, kalaupun nanti ada data pelaku usaha yang masuk ke ISUL Center melalui call center, kita nanti bisa assign ke P3H yang memang sesuai area tadi, Pak. Misalnya Pak Atin tinggalnya di DKI Jakarta, berarti pelaku usaha yang masuk ke ISUL Center itu yang DKI Jakarta, misalnya nanti kita assign ke teman-teman P3H yang sesuai areanya gitu. Jadi ada dua ya, ada dua jalur. Itu Pak Atin. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Kebetulan dulu kan saya internal audit Oh SCHC ya. waktu zaman SCH itu. Oh, Terima oke, kasih, Pak. siap, Pak. Sama-sama, Pak Tim. Oke, ini seperti terima kasih Pak Atim untuk pertanyaannya. Tadi juga sudah terjawab ya. Berarti Ibu Tanti dari pensiunan BNI untuk terkait pendaftaran bagaimana prosedurnya. Nanti kita akan review lagi ya Mas ya. Mas Andika Ya, mungkin di akhir ya. ya. Setelah nanti mau penutupan biar Bapak Ibu nanti bisa langsung scan dan kita arahkan nanti dalam grup sehingga di situ emang khusus Bapak Ibu yang berminat dari alumni ISQMPP ataupun nanti yang di luar nggak apa-apa. Nanti kita akan bagi formnya. Begitu Ibu Tanti. Oke, setelah ini ada Pak Saifullah Putra. Monggo silakan Bapak untuk bertanya. Sudah raise hand nih. Makasih Bu Dia.
atas Sami-sami kesempatan. dengan Assalamualaikum Pak Andika. Waalaikumsalam Pak Saifullah, apa Waalaikumsalam. kabar? Mohon izin Bapak Ibu sekalian ya. Ya, Terima kasih Pak Andika terkait dengan materi untuk LP3H ini. Memang saya sudah pernah mendengar beberapa kegiatan ya yang dilakukan di beberapa ini ya organisasi ya. Kalau saya di sesama itu juga ada pada bulan lalu kalau nggak salah itu. Cuma saya nggak ikut. Nah, kebetulan karena ini udah rutin dilakukan di ESG, MPP ya Alhamdulillah ini juga jadi apa untuk pembelajaran. Yang terkait dengan LP3H ini Pak Andika mungkin ya, perlu di ini kira-kira setelah model seperti sekarang ini kita ikut ya untuk menjadi pendamping itu kira-kira apa yang harus dilakukan. Tadi sudah disampaikan persyaratannya mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut ya kira-kira seperti apa. Kemudian dalam proses itu apakah nanti kita didaftarkan ke lembaga yang terkait yang memang mengeluarkan izin halal tersebut. Karena dalam konteks ini kan memang non biaya ya kalau nggak salah betul, itu ya dari betul. pemerintah ya yang sudah Ya, dikeluarkan itu untuk biaya-biayanya itu langsung ditanggung. Tetapi dalam konteks pendampingan usahanya ini Pak Andika, kira-kira pelaku usaha ini apakah mikro kecil ini memang yang mereka menghasilkan produk atau mereka yang menjual produk? Ya, dalam artian oke. misal contoh produk makanan atau minuman ya. Dalam produk ini contoh saya mengeluarkan produk misal makanan ringan jenis misal bolu cake ya. Apakah jenis usahanya itu yang kita ajak untuk menjadi apa untuk mendaftarkan diri menjadi mendapatkan sertifikasi halal atau retailer yang menjual-jualnya ini kan Hmm, banyak ini ya. hmm. Contoh saya dari Tangerang ini kan di lingkungan saya cukup banyak ya. Apakah retailernya itu yang kita ajak atau memang pelaku usaha pencetusnya itu yang kita ajak? Kalau memang pencetusnya berarti kan hanya satu, tapi retailernya kan banyak ya, bisa 5, 10 atau ratusan ya, untuk yang menjadi apakah retailernya ini yang kita ajak menjadi pelaku apa untuk didaftarkan ke sertifikat halal untuk mendapat sertifikat halal atau induknya ini yang kita ajak untuk menjadi kita daftarkan. Mungkin Oke. itu dulu Pak Andika ya mungkin karena saya baru ini dapat yang mudah-mudahan nanti dalam diskusi ini mungkin nanti akan dapat view atau masukan lainnya. Oke. Mungkin itu Bu Dia, Pak Andika, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Mbak Dia, saya langsung jawab ya Pak Boleh, Saifullah. silakan. eh ke pertanyaan yang kedua dulu mungkin Pak ya, yang kriteria Mm-mm. dari pelaku usaha mikro kecil. Jadi memang kalau di regulasi pemerintah, self declare ini adalah fasilitasi Pak Saifullah. Fasilitasi artinya memang diberikan khusus oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro kecil dan itu pun makanan dan minuman saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah secara KBLI, kalau Bapak Ibu tahu, kalau kita buka usaha kan harus punya nomor induk berusaha. Nah, ini salah satu syarat ya. Ya, Para pelaku usaha ini harus punya NIB. ya. Dan KBLI itu memang sudah ditentukan Pak Saifullah. KBLI itu yang kepalanya satu kosong. Artinya mereka Oke, itu yang industri, berarti yang memproduksi, Pak. produksi ya berarti Ya, ya. yang produksi betul sekali. Jadi kalau yang si pengecernya, kemudian distributornya itu memang karena dia eh, perdagangan, dia tidak wajib bersertifikat halal. Yang wajib bersertifikat halal ada produsennya. Jadi Oke. seperti itu. Itu yang pertanyaan kedua. Kemudian kalau yang pertama tadi itu lebih ke alurnya mungkin Pak ya? Betul, betul Pak. Alur. Alurnya. Alur. Oke. Alurnya nanti di Mbak Dia akan bagikan QR code-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa scan atau nanti linknya juga akan dibagikan oleh Mbak Dia. Tinggal diklik. Di situ isi G-form. Kemudian dari situ juga akan kita invite ke grup calon P3H untuk melakukan pelatihan. Pelatihan ini online. Jadi Bapak Ibu menonton materi video itu dari BPJPH semua. Kemudian kalau nonton videonya ini maraton gitu ya Pak Saifullah itu kurang lebih 7 jam. Tapi ini bisa dijeda-jeda. Karena kan kita punya aktivitas tentunya ya. Nggak mungkin juga karena
agak susah ya. Saya sendiri juga waktu itu menyelesaikan pelatihannya sampai 3 hari. Itu bisa dijeda. Nah, dari situ setelah lulus, lulus itu bahasanya minimal nilainya 60 Ya. dan lulus nanti dapat sertifikat kelulusan. Nanti kita pindahkan ke WA grup berikutnya yang di mana di situ di dalamnya kita bina. Kita bina artinya kita berikan pengetahuan, knowledge, bagaimana nanti Pak Saifullah juga bisa membantu pelaku usaha untuk membuatkan NIB misalnya. Karena kan di luaran itu banyak masih ada mindset bahwa NIB ini susah, kemudian NIB itu ada biayanya, padahal itu gratis, Pak. Nanti kita beri pembekalan itu sehingga pelaku usaha yang memang belum punya NIB itu kita bisa bantu buatkan NIB. Kemudian dari situ ya poinnya adalah kita bisa langsung terjun sih sebetulnya Pak Seflo untuk apa namanya kita bahasanya bukan menawarkan ya kita memberi bantuan sebetulnya dalam hal pendampingan. Kenapa? Oke. Pelaku usaha itu tidak akan pernah bisa mengajukan sertifikat halal tanpa kita. Karena memang wajib ada LP3H sebagai lembaganya, ada P3H-nya sebagai pendampingnya. Jadi kalau si pelaku usaha misalnya, enggak saya nggak mau coba mau daftar sendiri, dia akan di sistem tuh harus menunjuk pendampingnya siapa, dia harus menunjuk LP3-nya siapa. Jadi posisi ini benar-benar mandatori sih Pak. Gitu. Jadi semua data kita kumpulkan sebenarnya mudah mudah dan sederhana. Yang kita kumpulkan itu NIB-nya si pelaku usaha, KTP sudah pasti ya. KTP sudah pasti, kemudian daftar bahan, contoh misalnya dia ketoprak gitu ya. Ya, dia kita minta kirim daftar bahan aja via WA. Jadi kalau saya modelnya semua komunikasi via WhatsApp aja sih, Pak. Eh, misalnya, Bang, tolong kirimin daftar bahannya. Nanti dia akan kirim. Kemudian yang kedua, kita minta proses produksi. Kalau ketoprak prosesnya seperti apa, segala macam. Jadi bukan resep ya. Proses pembuatannya sih, Pak Saifullah. Kalau resep kan Ya. ada gramasinya. Nah, kalau gramasi itu jadi resep yang buat sebagian pelaku usaha menjadi rahasia sebetulnya. Asia, ya Ya, betul. betul. Mereka kadang kok sampai segitu sih gitu kan. Tapi kita nggak minta itunya. Kita cukup minta proses pembuatannya. Dan itu saja. Cukup nanti kita bantu submit ke sistem segala macam. Kita juga setelah itu kita perlu visit 1 kali minimal untuk memverifikasi kebenaran dari data yang dia berikan. Kita foto-foto Pak itu sebagai bukti. Nah, foto-foto itu namanya foto verval atau foto verifikasi dan validasi. Kita upload ke sistem, that's it. Setelah itu kita tunggu komite fatwa memberikan rekomendasi. Ketika komite fatwa merasa atau penilaian dari mereka itu adalah oke, ini bisa kita terbitkan, komite fatwa akan memberikan rekomendasi kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Dan semua prosesnya online, Pak Saifullah. Sertifikat halalnya pun soft file, kemudian nanti juga dia bentuknya PDF, nanti juga ada QR code dari si sertifikat halalnya, itu juga bentuknya JPG, image gitulah. Jadi semuanya online, Pak Saifullah. Oke. Pak Andika, Ya, mm-mm. boleh saya ini Gimana, pertegas. Pak? Tadi Ya, dikatakan berarti tidak setiap pelaku usaha itu bisa mengajukan berarti ya. betul, betul sekali. Berarti dia harus nanti berarti pendamping itu memang wajib itu ya, mandatori itu ya. Iya, betul. Oh, gitu ya. Gitu. Oke. Jadi, Kalau saya pelaku usaha tidak serta-merta saya bisa langsung mendaftar ke ya, BPH, nggak mesti nggak itu ya. bisa, Karena nggak bisa tetap gitu. mandatori itu nanti Ya, ditanyakan siapa pendamping ya. ya, betul. Berarti saya harus cari pendamping itu ya. Ya, kalau Bapak pelaku usaha, Bapak harus cari pendampingnya. Dan ya bisa saja sih kita, misalnya saya pelaku usaha, saya tunjuk si A Ya, gitu. Cuman kan kita nggak tahu Pak, dia betul, itu betul. siapa. Ya, Bisa jadi dia nggak bertanggung jawab atau gimana, kita juga nggak ya. tahu. Berarti Lebih ke kan situ sih. pendamping itu mandatori ya, yang harus Betul di. sekali Pak. Yes, Oke, betul Pak. terima kasih Pak Andika. Sama-sama Pak Saifullah. Silakan Bapak Ibu, ada Oke. jika ada pertanyaan. Terima kasih Pak Saifullah, luar biasa pertanyaannya. Ya, Mbak Dia, sama-sama. Baik, ini lanjut saya mungkin sampaikan di kolom chat ya, Mas Andika. Nanti boleh Bapak Ibu yang mau bertanya langsung bisa raise hand untuk saya persilakan. Baik, ini dari Yes,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari materi tadi terkait karir petnya ya Mas ya. Untuk Hmm, menjadi penyelia halal, apakah hmm, harus melalui tahapan P3H dan leader P3H terlebih dahulu? Saya sebelumnya bekerja di industri dan pernah menjadi auditor halal internal. hmm. Latar belakang pendidikan saya dari teknologi pangan. Begitu dari Bu Is. Terima kasih Bu Is. Silahkan Mas Andika, boleh. Oke, terima kasih Bu Is pertanyaannya menarik. Jadi kalau penyelia halal Bu Is ini tidak perlu jadi P3H dulu. Nah, jadi contohnya saya sendiri sebelum jadi P3H itu ikut pelatihan penyelia halal. Jadi syaratnya kita ikut pelatihan penyelia halal, kemudian kita ambil sertifikasi profesinya, BNSP-nya gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya harus melalui tahapan P3 atau tidak, itu tidak. Jadi Bois bisa secara mandiri menjadi penyelia halal itu bisa. Kurang lebih seperti itu sih, Bu Ois. Mudah-mudahan menjawab. Oke, boleh ini lanjut dari Pak Dodi yang sudah raise hand. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Dia? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Bapak, terima kasih. Eh, Selamat siang, Mas. Saya panggil Mas Andika aja ya. Mungkin Ya, Mas monggo Pak. pensiun Ya, ya. Tadi ada materi atau ada hal yang terkait dengan bahwasannya akan ada semacam kayak WA group gitu ya. ya. Dari alumni MPP. Kebetulan saya juga alumni MPP setahun yang lalu. Terus, nah, apakah anggota itu harus internal apa sorry saya buka aja videonya deh. Maaf. Apakah anggota itu harus internal DSQ? Karena kebetulan alhamdulillah saya sudah PH. Saya udah penyelia halal dan Hmm. saya juga sudah P3H baru Hmm. start gitu ya. Gitu. Alhamdulillah. Tapi dari luar, maksudnya dari non ESQ. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah juga di ESQ bisa mengakomodir untuk sertifikat halal yang non makanan? Oke. Kenapa? Kalau selama ini kan saya ngikutin tuh ya mostly bicaranya tentang sertifikat halal makanan ya, food and Ya. beverage lah gitu ya, atau kuliner. Nah kebetulan background saya di background pendidikan dan background pekerja saya kan di logistik dan supply chain gitu loh. Nah itu kan juga ada yang juga sekarang sudah mengarah ke halal logistik dan sejenisnya ya gitu. Ya. Nah mohon pencerahan nih Mas Andika, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Dodi atas pertanyaannya. Ya, jadi kalau Pak Dodi memang sudah bergabung dengan P3H, ya Alhamdulillah Pak. Jadi memang kalau secara kelembagaan berarti tidak bisa bergabung lagi dengan Yesio Center atau LP3 Universitas Ari Ginanjar kecuali itu meminta dicabut di sana. Itu bisa. Yang di sana dicabut kemudian daftar di LP3 Universitas Ari Ginanjar itu bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah ESL Center ini juga terima proses sertifikasi halal yang di luar makanan dan minuman? Ini bisa, bisa Pak Dodi. Jadi di ESL Center itu kan di bawahnya ada LP3H, kemudian ada LPH. Nah, LPH inilah yang nanti menjadi auditor halal, sertifikasi halal yang skema reguler. Reguler itu yang tadi di luar makanan minuman dan termasuk halal supply chain ya, logistik, transportasi, distribusi, warehousing itu semua di situ Pak Dodi. Jadi insya Allah kita juga bisa bantu proses sertifikasi halalnya. Seperti itu Pak Dodi, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih. Maaf. Nah, apakah kalau saya sebagai katakanlah alumni di Hmm. luar ESQ itu Hmm. otomatis terikat dengan lembaga tersebut atau gimana? Karena kan tadi juga ada kata-kata bahwa kita tuh kan iya independen ya, yang kita Ya. bisa ber, berfungsi atau berperan mewakili PU ya, pelaku usaha kan gitu ya. Mm-mm. Sebagai sebagai apa penyelia halal kan biasanya kan kayak gitu kan ya di pihak itu. Atau memang harus menginduk atau harus terikat dengan Oke. satu LP3H yang katakanlah yang definite gitu loh bahwa ya Hmm. udah kalau udah terikat di salah satu LP3H udah selamanya akan ke situ terus gitu. Gimana tuh Mas Andika? Oke, siap Pak Dodi. Jadi P3H itu pendamping, kemudian penyelia halal ini penyelia yang, jadi konteksnya berbeda.
kalau si P3H ini dia menempel dengan lembaga P3H-nya, Pak Dodi. Jadi misalnya ketika pelaku usaha itu mau mengajukan sertifikasi halal, dia wajib memilih lembaga dan pendampingnya. Nah, pertanyaannya, apakah P3H itu boleh menjadi penyelia halal dan apakah penyelia halal itu terikat? Ini boleh dan tidak terikat, Pak Dodi. Jadi misalnya saya P3H kemudian saya juga mau jadi penyelia halal. Fungsi penyelia halalnya ini independen. Dia boleh eh, apa namanya boleh buka jasa konsultasi sendiri, kemudian boleh juga apa namanya ya dia akan di hire oleh pelaku usaha. Kenapa? Penyelia halal ini adalah orang yang konteksnya ada di dalam sisi pelaku usahanya, Pak. Beda dengan P3H. Kalau P3H kan dia bukan orang yang menjadi bagian dari pelaku usaha, tapi orang yang mendampingi si pelaku usaha gitu, Pak Dodi. Jadi kayak contohnya saya P3H, saya tetap jalan di bawah LP3, namun saya bisa menjual jasa-jasa saya sebagai penyelia halal ke pelaku usaha. Nanti si pelaku usaha akan hire saya sebagai penyelia halal menjadi bagian organisasi mereka. Tentunya kontraknya itu biasanya per project sih, Pak. Tapi ada juga penyelia halal yang kasih offering ke pelaku usaha itu dia kontraknya tahunan. Kalau saya enggak sih. Kalau saya lebih ke per project aja ketika dia mengajukan atau pertama kali sertifikasi halal. Seperti itu Pak Dodi. Ya, baik. Terima kasih Mas Andika. Jadi kita Ya, bisa lebih ini ya, kita bisa menentukan pilihan ya dalam ya, hal ini ya. betul sekali Pak Kita Dodi. mau terikat dengan P3H tertentu atau memang kita ya independen lah gitu ya. Ya, Untuk kalau ya as a konsultan seperti gitu gitu. ya kalau penyilih halalnya iya Pak, tapi kalau P3 hanya tetap harus nempel ke LP3 hanya. Hmm. P3H ya, kalau kalau Ya, ya. saya sebagai P3. Namun kalau penyilih halal ya itu bisa bisa independen. Oke. Berarti kesimpulannya saya bisa gabung di WA grupnya ESQ atau tetap tadi Mas Andika bilang bahwa saya harus menarik diri di luaran sana untuk gimana tuh? Ya kalau Terkait dengan ini eh ya, terkait dengan PH ya. kalau 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 P3H hmm, kalau P3H kan memang kalau Pak Dodi ini di lembaga P3-nya apa Pak? Kalau saya boleh tahu. Yang di Jogja itu loh, Ewi. UIN. Oh, Ewi. Ya, ya, Iya. saya juga banyak teman Ewi sih. Ya kalau Bapak mau join juga nggak Ah, apa-apa juga. Join kan artinya di WA group Wajar. kan kita juga banyak banyak informasi dan knowledge ya Mbak Dia. Dan biasanya memang kalau di kita LP3 UAG juga kita berikan training-training yang sifatnya gratis juga. Contoh training penguatan Grand Y. Biasanya itu Coach Ramdhani itu Mbak Dia. hmm. Kita kasih gratis. Kemudian juga nanti ada webinar contohnya selling mindset atau semacam itu. Itu free semua. Bedanya sih itu sih dengan LP3 yang lain sih Pak Dodi. Kalau Pak Dodi mau gabung pun juga Oke. nggak apa, tapi Pak Dodi mungkin langsung aja masuk ke pembinaan, nggak usah yang calon, karena kan sudah P3 resmi Sudah gitu, walaupun beda bertiga. badan aja. Iya. Ya paling nggak kan saya juga perlu belajar dari Mas Yes. Andika yang udah punya banyak PU Waduh, lah gitu kan. balik kali Pak saya ya, kayak Ali yang harus belajar Pak Dodi. Ini kan karena dalam rangka mau pensiun nih, saya salah Ya, satunya udah saya coba belajar ya tadi. Ini kan hubungannya ke atas sama ke samping ini kalau Samping. kita yes, belajar ini nih. betul sekali Heeh. Pak. Ya, setuju, setuju Oke, Pak. terima kasih. Ya, Pak Makasih Dodi, Mas terima Andi sama kasih Mbak Dia. banyak. Ya, Assalamualaikum. Salam, Pak Dodi. Waalaikumsalam. Pak Dodi luar biasa ya. Ini jadi saya tidak mau kalah untuk tetap belajar nih. Ayo Mbak Dia juga dong. Oke, baik. Terima kasih. Monggo, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya langsung setelah Pak Dodi nih? Mungkin Pak Edison mau bertanya, atau mungkin Bapak Ibu yang lain? Ada Bu. Oke, Saya silakan Pak bisa. Edison dari Sumatera nih, jauh. Silakan Bapak. Iya, terima kasih Bu Ria. Eh, terima kasih. Assalamualaikum Pak Andika. Waalaikumsalam Pak Edison. Ini kita dari Padang, Sumatera Barat, Pak. Tepatnya Oh dari ya, Bukit Tinggi. oke siap. Eh, sebelum menjadi petugas P3H ini, Pak, saya kan ada punya usaha, Pak. Mm, Jadi usahanya ternak walet. mm. Selama ini walet ini kita kirim ke pabrik.
Nah, jadi harganya tentu agak murah sedikit kan. Jadi saya Hmm. berminat untuk menjual sendiri wallet ini dengan eh, proses produksi terlebih dahulu, dibersihkan, kemudian dimasak, baru dijual. Hmm. Kemudian berkaitan dengan acara kita ini kan perlu label halal kan Pak. Ya, Ah, jadi kalau untuk daerah Sumatera Barat itu hmm. P3H-nya ada itu Pak. Ya, kalau P3H UAG sudah tersebar di Indonesia, yang belum ada itu Papua dan Maluku, seingat saya ya. Kalau Sumatera sih, alhamdulillah mulai dari Aceh sampai Lampung itu sudah ada beberapa. Cuman memang kalau konteksnya bisnisnya Pak Edison adalah wallet, ini masuknya ke skema reguler Pak Edison. Jadi harus melalui LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, bukan ke LP3H sih sebetulnya. Gitu Pak Edison. Ya, Heeh. gitu ya. Ya, Jadi eh, saya googling di Google kan supaya ada alamat L3H di daerah Bukit Tinggi ya. yang bisa mendampingi saya Hmm. untuk eh, ini selama ini kan saya penjualnya kan terkenal dengan label halal Pak. Oh, oke. Ini contoh wallet itu Pak. Ya, ini Eh, bisa langsung dikonsumsi nah, nggak Pak? Pak dulu ini kondisinya tingkat kekotorannya itu baru sekitar 50% Pak. Ini harus Hmm. dibersihkan lagi Ya. putih, putih bersih. Harus mencapai kebersihan itu 99% baru bisa dikonsumsi. Hmm. Hmm. Uh, ini kan uh, apa ya? Ini kan untuk kesehatan Pak, untuk terutama untuk bagian sesak napas, Hmm. kemudian yang asma. Nah, ini menurut testimoni bagus ini Pak. Jadi ya, saya ingin jual langsung tanpa harus Oke. mengirim ke pabrik. Nah, jadi uh, tentu profitnya lebih besar daripada kita jual ke pabrik. Ya. Mending kita kita produksi sendiri dan kita distribusikan sendiri dan jual sendiri, Pak. Nah, itu rencana saya, Pak. Ya, jadi memang Oke, tetap harus melalui proses reguler sih, Pak Edison, gitu konteksnya. ya, Nanti mungkin nanti saya kasih informasi ke Mbak Diah ya, bagaimana kalau memang lewat e-social center atau kita bisa rekomendasikan LPH yang langsung ada di sana. Terdekat gitu ya Mas Ya, ya. betul. Jadi lebih cepat Oke. sih biasanya sih secara proses. iya, Oke. oke. Nah, berarti untuk wilayah tiap kota udah ada, Pak ya? Itu Tiap intinya, kota Pak ya. ada. Tiap kota sudah Nah, ada kecuali tadi Papua dan Maluku. oke, Pak. Terima kasih informasinya, Pak. Siap. Siapa Edison sama-sama. Oke, mungkin nanti saya bisa follow up ke Mas Andika ya. Ya, Nanti saya sampaikan juga ke Pak Edison dari siap. pensiunan PT Pos. Terima kasih Pak Edison. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu adakah yang mau bertanya langsung terkait pendamping produk halal ini? Silakan Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Mbak Diah, izin Mbak Diah, Oke, Pak Saifullah, gimana Mbak Pak? Andika melanjutkan Ya, yang Pak Edison tadi tanyakan itu. Pak Saifullah gimana? Pak Edison itu harus reguler ya, itu. Harus reguler, Pak. Kenapa dia nggak bisa self declare itu karena apa? Omset, berkenaan di omset atau apa? Lebih ke treatment karena ada sarang waletnya ya. Ya, ada burung waletnya berarti kan Pak Edison ya. Lebih ke situ sih, bukan Itu, Pak. konteks usaha skalanya, bukan itu sih, Pak. Oh, Itu. Jadi karena di situ kan ada unsur hewannya yang memang ada audit atau pemeriksaan yang lebih detail daripada self declare. Kalau self declare itu kan lebih ke pernyataan secara mandiri oleh pelaku usaha yang divalidasi oleh pendamping. Jadi kalau yang ada semacam kalau walet ini kita anggap ternak, berarti ternak yang dijadikan produk konsumsi. Nah, ini prosesnya ada lebih kompleks sih Pak Saifullah. iya Pak Edison.
Ini Pak Edison ada sarangnya atau Pak Edison terima barang jadi? Begini Pak, saya tuh dari ada kandangnya, ada gedungnya, Ya, Oh, kemudian ada burungnya, kemudian eh, ada produksinya Pak. Ya, jadi selama ini kita jual ke, katakanlah kita kirim ke Jakarta, kemudian dikirim ke Cina kan. hmm, Eh, saya lihat di TikTok itu orang udah mulai memasarkan sendiri. hmm. Apakah dia pakai sertifikat halal atau eh, coba-coba baru. Gitu. Oke Pak, gitu aja Pak. Ya, nanti kita kasih informasinya melalui Mbak Diah untuk hubungi LPTH yang terdekatnya Pak Edison. Oke, siap. Baik, boleh ini untuk Bu Jenny Lemah yang baru gabung, izin Bapak Ibu semuanya. Nanti untuk video akan kita upload. Jadi setelah ini saya tunggu grinder dulu untuk dapat nanti saya upload langsung ke YouTube. Jadi Bapak Ibu nanti kalau yang berminat boleh menghubungi nomor admin yang tadi share undangan ya Bapak Ibu untuk melihat rekaman videonya sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal untuk informasi terkait P3H ini. Oke. Baik, untuk materinya juga akan kita share. Boleh menghubungi nomor admin ya Bapak Ibu, karena kalau saya harus spesifik nih memberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Karena ketika saya share itu mohon izin Bapak Ibu ada sekitar 400-an grup dan itu memakan waktu hampir 2 jaman lebih kalau saya share informasi sehingga saya memang mau mengirimkan untuk Bapak Ibu yang memang membutuhkan. Karena untuk Bapak Ibu yang tidak membutuhkan nanti takutnya mengganggu atau memenuhi memori HP. Saya pernah dikomplain ini Mbak Dia share-share terus memenuhi HP memori HP saya gitu. Gitu Bapak Ibu. Mohon izin ya Bapak Ibu nanti bisa untuk menghubungi nomor admin yang tadi share undangan ke Bapak Ibu semua. Baik. Mungkin sampai sini ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Oh ya, Mas Andika, mungkin bisa Hmm, dijelaskan Mas Andika sedikit nih, ya, biar Bapak Ibu juga ada gambaran. Produk apa sih yang bisa untuk diproses dengan self declare dan mungkin yang di luar itu. Jadi bisa fokus nih, Bapak Ibu punya gambaran self declare itu produk yang apa aja sih, Mas? Gitu. oke, siap. Izin saya coba buka ke apa namanya regulasinya ya sebentar. Jadi memang BPJPH ini sudah memberikan petunjuk sebetulnya. Ini ada di dalam keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 22 tahun 2023. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah, di sini mereka pihak BPJBH ini sudah menentukan Mbak Dia. Nah, ini kelihatan nih, sorry, kalau saya kecilin sedikit. Nah, KBLI-nya sudah ditentukan, kemudian jenis produknya juga sudah ada. Mulai dari susu dan analognya, lemak, minyak, emulsi minyak, kemudian nanti mungkin kalau ada yang tertarik ini juga bisa kita share ya Mbak Dia ya. Oke. Es untuk dimakan, ini ada jelas di sini semua, KBLI-nya juga ada. Kemudian buah dan sayur dengan Mhm. pengolahan. Jadi kalau buah dan sayur tok, contohnya Mhm. kayak di pasar kan banyak tuh jual buah dan sayur, yang mereka itu nggak kena wajib sertifikat halal karena Mhm. dianggap itu alami kan, positif list bahasa di halal. Tapi Mhm. kalau sudah melalui proses pengolahan di jus kadang dikasih susu, dikasih es batu, itu Mhm. wajib bersertifikat halal. Di sini ada semua. Buah olahan, asinan buah, bumbu rujak, apalagi ini marmalat, saya nggak tahu marmalat apa tuh. Buah bergula, berkristal, semua juga ada, saus segala macam. Kemudian sayur rumput laut, kentang goreng beku, frozen French fries, perkedel segala macam. Di sini ada semua. Kemudian kembang gula, permen dan coklat juga ada. Ini bisa self declare selama memang dia mikro ya, Oke. kembang gula gitu. Ini jelas sih semua ada semua Mbak Dia. Jadi memang benar-benar ditentukan oleh pemerintah. Betul. Jadi Hmm. mohon izin ya Mas ya. Jadi bisa dikatakan kalau untuk yang proses yang nanti P3H dari Bapak Ibu sekalian yang mau berminat untuk jadi pendamping, ini produk yang memang sederhana ya Mas ya. Enggak Ya, yang betul. complicated kayak misal bakso kita Yes. harus dagingnya dari mana, ininya dari mana. Jadi yang masih sederhana Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bakso kan memang bahan utamanya tuh daging, hewan sembelihan.
Mhm. Nah, dia tuh masuk ke skema reguler. Jadi kita tidak bisa dampingi yang di mana pelaku usahanya menggunakan bahan sembelihan itu sebagai bahan dasar utamanya. Mhm. Gitu sih. Jadi yang di luar regulasi ini nih KBLI ini masuknya ke skema reguler. Yang ini bisa Oke. roti, bakery, kebanyakan sih memang apa ya? Yang sekarang di self declare itu bakery, kemudian yang di pinggir-pinggir jalan tuh ST itu banyak banget sih Mbak Dia. Iya, berapa banyak es teh di pinggir jalan ya yang bisa Iya. kita bantu untuk Mm-mm. sertifikasi halalnya ini ya, Mas ya. Iya, betul. Abdikan. Ada semua nih kue-kuehan. Jelas sih di sini memang Mhm. sudah disebutkan ya, kue kering yang lebaran gitu ya, puding, Mhm. produk ikan. Karena kan ikan itu bukan hewan sembelihan, jadi ini bisa masuk ikan, bakso ikan, pempek, Mhm. pempek juga banyak banget. Oke. Kalau misal seperti ini Mas, kayak rujak atau Hmm. lotis yang sebenarnya kalau bahan buah kan memang udah terjamin ya halalnya Ya. udah sederhana banget kita bisa lihat itu Mm-mm. halal. Kalau untuk misal nanti ada tambahan cocolannya misal ada terasi nih. Nah, itu Mm-mm. perlu diregulasi atau memang yang skema P3 biasa ini bisa? Ya, jadi kalau dia rujak gitu ya, rujak itu kan berarti yang diproses itu si bumbunya, si sambal rujaknya. Nah, ya, itu ada. Jadi yang bahan-bahan yang digunakan sebagai komposisi dari si bumbu rujak itu harus sudah ada label halalnya. Contohnya terasinya. Kalau cabai kan enggak ya. Cabai kan positif list, dia tidak perlu ada label halalnya. Terasi, gula yang dipakai, garam yang dipakai itu wajib ada label halalnya. Jadi eh Bapak Ibu nanti mendampingi pelaku usaha yang memang yang menggunakan bahan-bahan yang positif list yang alami plus yang juga memang harus ada label halalnya. Yang paling banyak biasanya tuh yang kayak kue dan bakery tuh Mbak Dia, tuh banyak banget gitu. Jadi tapi memang mereka harus bisa menunjukkan nih bahwa bahan-bahan sebagai komposisi dari produknya itu sudah berlabel halal. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Mas ini ada pertanyaan. Ini tadi Pak Saiful sudah menjelaskan marmal itu apa. Terima kasih Bapak. Terus kemudian ini dari Bu Mainita dari BR Pelawi. Saya mau tanya Pak Andika, Ya. Bu Mainita ini udah pensiun dan udah ada usaha kantin di kolam pemancingan ya mungkin Bu. Nah, apa yang harus apakah harus punya P3H begitu dan Oke. gimana supaya usaha tersebut makin berkembang? Mungkin ke konteks P3H-nya ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Andika. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Saifullah sudah sertifikasi marmalet. Saya sama sekali baru dengar itu. Ternyata awetan buah gitu Pak ya. Ya, searching aja sih Pak Andika. Oh, searching. Oh, Pak Saifullah searching juga. Oke, siap, siap. Oke, Bu Menita, saya sudah ada usaha di kantin. Kalau boleh saya tahu itu usaha di kantinnya apa? Kalau memang dia konteksnya adalah makanan minuman dan dia itu tadi masuk ke yang tadi ya, produk-produk yang memang bisa difasilitasi oleh self declare, ini bisa Bu Menita bisa didampingi oleh P3H. Nanti KBLI-nya Bu Menita bisa pakai kedai makanan 56103. Itu bisa. Nanti NIB-nya dimasukkan L56103 itu kedai makanan itu bisa Bu Menita. Kemudian gimana caranya supaya usaha tersebut semakin berkembang dengan menu apa yang harus kita olah? Nah, kalau ditanya menu, saya juga bingung ya. Maksudnya tentunya Bu Menita kan lebih paham ya lingkungan di sana itu cenderung suka konsumsi apa misalnya. Contoh kalau di dekat rumah saya sih kebanyakan yang pedagang kaki lima itu ya memang kayak ketoprak gado-gado tuh banyak banget seperti itu. Jadi memang tiap tiap ini kadang beda-beda ya. Jadi kalau pertanyaannya menu apa ya, ya itu tergantung Bu Menita sih. Tapi poinnya adalah ketika kedai makanan Bu Menita ini sudah berlabel halal, insya Allah trust dari konsumen ini akan lebih ketimbang kedai Betul. makanan Bu Menita itu belum ada label halalnya itu. Itu sudah proven sih. Contohnya klien saya itu Toprak Nikmat dia ada di daerah Pondok Betung, Tangerang Selatan. Jadi dia sertifikat halalnya terbit di bulan April kalau nggak salah. Sekarang dia sudah buka 2 outlet. Nah kalau udah dua outlet udah nggak bisa reguler, udah nggak bisa self declare lagi tuh.
Artinya dia secara omset ya berarti ada peningkatan. Itu sih poinnya lebih ke bagaimana si label halal ini bisa membantu meningkatkan trust dari konsumen, kemudian omset dari bisnis Bu Menita. Itu seperti itu mudah-mudahan menjawab Bu Menita. Oke, begitu Bu Menita untuk jawaban dari pertanyaan Ibu ya. Mungkin ada tambahan Bu dari Bu Menita? Barangkali ada tambahan? Jika tidak ada, boleh mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya silahkan jika mau ada yang bertanya boleh raise hand atau bisa langsung menyampaikan Bapak Ibu. Silahkan. Ini soalnya masih ada yang bertanya-tanya nih Mas, bagaimana caranya nih. Mungkin nanti kita akan Iya, ulas kembali di akhir ya Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan terkait bagaimana untuk join. Nanti Bapak Ibu akan kita bagikan form, Bapak Ibu bisa scan dan mengisi form. Nanti setelah itu kita akan undang Bapak Ibu ke grup khusus untuk calon-calon P3H dari alumni ISQ MPT yang nanti akan dibina langsung juga oleh Mas Andika. Silakan, Bapak Ibu, ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jika tidak ada, mungkin eh, dari Pak Joko, ada pertanyaan Pak Joko? Enggak, Mbak. Oh, enggak, oke, baik Bapak. Mas Andika mungkin ada informasi lain yang mungkin diperlukan atau boleh mengulas lagi Mas terkait yang awal tadi, bagaimana kita mempersiapkan menjadi pendamping petugas halal. Silakan oke, Mas Andika. oke siap. Persiapan yang disiapkan ya KTP, kemudian standar ya KTP sama ijazah, sama apa namanya tadi scan sampul tabungan atau screenshot dari m-banking. Kenapa itu diperlukan? Insentifnya itu langsung dari BPJPH yang transfer, Bapak Ibu. Hmm. Jadi tidak tidak lewat lembaga karena memang ini langsung dari mereka dari pihak pemerintah. Gitu ya. Itu yang harus disiapkan. Kemudian yang pasti kuota internet ya, karena kan memang online gitu ya. Kuota internet dan waktu sih lebih ke waktu. Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau kita maraton nonton materi videonya itu bisa 7 sampai 8 jam. Cuman saya sendiri juga kebagi-bagi akhirnya 3 hari baru selesai. Dari situ nanti setelah lulus kita pindahkan ke grup pembinaan di mana nanti kita provide sediakan surat tugas yang bisa di-download, file ID card, file kartu nama, kemudian kalau perlu flyer-flyer gitu ya. Biasanya ada juga tuh yang perlu flyer, itu juga kita sediakan, bisa di-customize, nanti dimasukkan saja nama Bapak Ibu, dan bisa disebarkan ke tetangga, ke bazar-bazar weekend biasanya. Itu ampuh banget sih. Bazar-bazar weekend tuh lumayan cepat. Kemudian ya seperti itu. Jadi kita akan provide tools-toolsnya untuk memudahkan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir kalau ada pelaku usaha yang memang dia daftarnya melalui e-Call Center, nanti kita akan assign, kita akan berikan data itu ke Bapak Ibu sesuai area kerja Bapak Ibu tentunya. Seperti itu Mbak Dia untuk detailnya. Oke, baik. Bentar, Mas Andika. Oke, mungkin sembari ini ya Mas, nanti Hmm, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya akan tampilkan barcode dan juga link untuk pendaftaran ya Mas ya. Jadi ya Bapak monggo. Ibu nanti bisa langsung mengisi datanya di situ. Kita nanti undang Bapak Ibu ke grup kami sehingga nanti akan diarahkan ya Mas ya Ya, untuk bagaimana proses pendaftarannya lebih lanjut. Silahkan sebentar dan barangkali untuk Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu boleh untuk di share. Oke, apakah sudah tampil? Oke, silahkan boleh di ya sudah tampil. QR code-nya sudah tampil. Oh ya Mbak Dia tambahan. ya Eh kalau kita ajak pasangan boleh nggak? Boleh banget. boleh. Kalau kita ajak istri, kita ajak suami gitu itu boleh banget. Istri saya juga P3H Bapak Ibu. Alhamdulillah beliau karena waktunya di rumah lebih banyak, jadi justru dia lebih banyak daripada saya. Tuh, alhamdulillah sih. Oke, Mas Andika mungkin boleh di
bantu Mas, ini saya dari WA Mas Andika langsung saya tampilkan. Untuk linknya boleh minta Oh tolong ya, ditaruh di kolom chat ya chat Mas ya. ya, Mm-mm. sebentar. Ini Kalau dari ini, Bu Mainita, untuk menu apakah ada pelatihan ke lokasi untuk belajar membuat masakan khas untuk oh, daerah sehingga membuat usaha dari rumah makan kan. Oke, mohon izin Ibu Mena, mungkin ini akan kita bahas di sesi yang lain ya Bu ya, terkait bagaimana eh, riset pasar, kemudian membuat menu makanan yang mungkin dibutuhkan oleh lingkungan sekitar Ibu, terkait bagaimana mengembangkan usaha. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Bu Meita. Namun mungkin akan kita bahas di lain sesi. Kita akan infokan juga di grup seperti biasa. linknya sudah saya pasang di kolom chat, Mbak Dia. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Andika. Baik, Bapak Ibu silakan boleh langsung di-scan atau diklik linknya. Boleh diundang juga untuk pasangannya yang memang berminat menjadi petugas P3H pendamping produk halal ya. Nanti dari link ini Bapak Ibu akan kita invite ke grup yang mana nanti di grup itu segala informasi pertanyaan dari Bapak Ibu semua akan kita jawab terkait program ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk mendaftar secara online karena semua prosesnya online digital ya Bu ya. Jadi untuk submit NPWP, rekening dan sebagainya sehingga nanti ketika proses Bapak Ibu mendapatkan sertifikasi itu tadi yang disampaikan sama Mas Andika membutuhkan waktu sekitar 3 hari kalau kita sambil-sambil ya Bapak Ibu. Namun mungkin kalau ada waktu yang bisa seharian full di depan laptop untuk melihat video. Jadi nanti Bapak Ibu diarahkan untuk melihat video materi, kemudian akan ada ujian pertanyaan, modelnya pertanyaan LMS-nya gitu, Bapak Ibu. Video lagi, kemudian pertanyaan lagi, yang itu membutuhkan waktu tadi kalau bisa disambil-sambil sekitar 2 sampai 3 harian dari Mas Andika sudah praktekkan itu. Saya juga waktu itu 2 harian, Mas, tapi Oh, maraton seharian itu lumayan gitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi setelah nanti Bapak Ibu skornya sudah cukup untuk mendapatkan sertifikasi. Nanti Bapak Ibu sudah dapat langsung sertifikasi itu keluar ya Mas ya. ya. Untuk Bapak Ibu semua menjadi petugas P3H. Nah, selanjutnya Bapak Ibu boleh nih eksekusi membantu tetangga-tetangga atau rekan-rekan yang punya usaha agar produknya dapat sertifikasi halal sehingga lebih punya apa ya daya jual ya Mas ya. Orang tuh Betul. mantap gitu. Oh, ini makanannya halal itu lebih punya daya tarik gitu. Ya. Dan mohon izin Mas, misal case-nya kalau ternyata belum lulus nih. Mm. Nah, ini masih bisa mengulang nggak atau bagaimana? Oke, Saat kalau belum lulus, insya Allah masih bisa mengulangi, Bapak Ibu. Bisa diulang, jadi nanti jadi ada tiga, ada study case satu, study case dua, dan post test. Kalau tidak lulus, bisa mengulang, dan jangan khawatir juga, insya Allah kita kasih kisi-kisi jawabannya untuk yang study case dan study case satu dan study case dua. Jadi siapapun bisa lulus, insya Allah. Bismillah mungkin itu ya sedih dan itu mohon izin Mas Eh, Mm-mm. sampai berapa kali mengulang nih? Misalnya ada worst case-nya nih sampai apakah bisa sampai 3 kali mengulang gitu Oh, Mas Andika? tidak dibatasi sih, Mbak Dia. Oke. Jadi eh, bahasanya remedial ya. Kalau remedial itu nanti memang diulang sampai dia batas minimum 60. Nah, Mm-mm. dari yang remedial itu memang nanti treatmentnya sendiri kita minta emailnya. Emailnya itu kita akan submit ke pihak LMS-nya, Grade Edu. Jadi LMS-nya itu Oke. namanya Grade Edu. Nanti mereka akan bantu generate sertifikat tanda lulusnya. Jadi beda ya. Kalau yang eh, sekali pelatihan, kemudian langsung sekali isi dia lulus, itu otomatis. Namun kalau Mhm. yang remedial memang ada perlu manual didorong oleh Grade Edu sih. Itu aja bedanya. Berarti nggak sertifikat halal ya? Sertifikat Betul. lulusnya, ya betul. Sertifikat Ini lulus sebagai sertifikat ya. P3H-nya. Dan mungkin kalau nanti Bapak Ibu juga mengajak misal pasangannya itu boleh nanti kita undang ya Bapak Ibu karena memang ini untuk alumni dari ISBMPP ataupun pasangannya ya Mas ya. Nanti masih bisa boleh Ya,
Boleh. terintegrasi dalam grup yang sama. Nanti ada Mas Andika juga di situ, ada saya juga Siap. di situ di grup tersebut Bapak Ibu. Begitu. Apakah sudah Bapak Ibu? Jika belum, boleh kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, sekalian mungkin dari Bapak Ibu kita menunggu bagi yang belum mengisi atau berminat dan belum mengisi. Silakan. Adakah pertanyaan lain dari Bapak Ibu semuanya? Dan ini memang apa Mbak Dia, mungkin saya kasih tambahan sedikit. Mhm. Eh, Pendamping ini menjadi apa ya, yang sekarang menjadi tren sebetulnya. Kemarin ketika Yeshua Center ikut buka apa namanya booth di Indonesia International Halal Center di JCC Senayan sepekan yang lalu, Mhm. ini luar biasa ya animonya. Jadi ternyata eh benar-benar apa ya bahasanya tuh eh tren baru, mereka berlomba-lomba jadi pendamping. Kenapa? Karena kan memang nggak ada target juga kan. Kita di sisi lembaga dari BPJPH pun tidak memberikan target. Ya terserah Bapak Ibu. Sehari mau kejar berapa pelaku usaha ya monggo. Sehari satu silakan bisa. Atau sebulan 10 saja gitu. Itu bisa. Jadi benar-benar kita ya menentukan. Tidak ada target sama sekali. Sehingga ini menjadi potensi eh, profesi lain ya yang lebih mudah dan memungkinkan dijalankan. Apalagi Fleksibel ya Mas ya? ya sangat-sangat fleksibel. Kemudian kalau kalau mungkin Bapak Ibu sudah pensiun, tapi kalau yang di luar sana yang kesulitan mencari kerja itu juga sangat menarik sekali. Itu sih Mbak Dia. Jadi ini panjang sih apa namanya potensi dan peluang ini sangat panjang sekali. Oke, jadi ibaratnya kita bantu orang lain untuk dapat sertifikasi halal self declare. Setelah kita upload ya Mas, kita tersertifikasi, kita bantu prosesnya, kita upload, lalu ada uang sebutannya uang apa Insentif, Mas? insentif, Intensif, insentif, insentif ya. insentif. Mohon maaf sampai salah-salah ngomong ini insentif yang langsung akan dikirimkan ke Ya. rekening Bapak Ibu semua. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Astagfirullah. Begitu. Jadi setelah membantu UMKM yang punya usaha untuk mendapatkan sertifikat self declare ya Mas, kita upload lalu biasanya berapa lama Mas dari proses uploadnya itu sampai memang benar-benar dokumen itu sudah lengkap gitu Mas proses pencairannya. Oke. eh Jadi dari sertifikat halal terbit sampai pencairan itu 7 hari kerja biasanya. Oke. Selama memang rekeningnya kemudian yang kita upload itu memang benar ya. Mhm. Karena ada beberapa teman-teman P3 ternyata antara si scanan buku tabungan dengan nomor rekening yang dia ketikkan itu berbeda. Itu agak ya itu berarti agak mundur lagi harus ada revisi. Jadi prosedurnya sih 7 hari kalau dari pihak BPJPH-nya. Saya mau Oke. coba share foto verval saya, boleh nggak, Mbak Dia? Boleh, boleh. Silahkan sebentar. Foto verval itu ketika saya visit ya, Mhm. visit memvalidasi data-data dari pelaku usaha. Siap, Bapak Ibu izin ini saya take down dulu, nanti saya akan tampilkan lagi bagi Bapak Ibu yang berminat. Silakan, Mas Andika. Sebentar, kelihatan nggak ya dari Oke. sini? Untuk Bapak Ibu yang nanti meminta materinya, boleh saya akan kirimkan ya Bapak Ibu. Mohon izin nanti setelah sesi ini saya akan proses. Nah ini jadi kayak produknya gitu contoh ya, ini yang ketoprak Hmm. produknya ini kita foto. Kemudian, nah ini pas saya hadir itu semua dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan di hari yang sama. Ini cuma sejam sih kemarin. Oke. Pelaku usahanya kelihatan, kedainya kelihatan, kemudian nah ini seperti ini. Jadi kita ambil banyak beberapa foto untuk jaga-jaga ya. Mhm. Namanya file kadang suka ada yang nggak bisa dibuka. Nah ini saat proses produksinya. Kalau kedai makanan kan biasanya memang ya dia langsung buatnya di situ kan. Betul. Nah, kalau yang industri rumahan gimana? Berarti nanti proses verifikasinya ya di rumahnya. Contoh Betul. kayak
Dia misalnya bakery rumahan atau kue-kue kering gitu ya yang di Mhm. rumahan. Itu seperti itu di rumahan. Oke, jadi Langsung di rumahan ini seperti ini sih. Mudah di sih sebetulnya. di gambar itu harus ada aplikasi tambahan lain, Mas, yang kayak Oh, GPS-nya, koordinatnya, ataukah memang seperti gambar saja bisa? jadi cukup gambar saja ya. Koordinat itu Hmm. sebetulnya tidak wajib. Mhm. Cukup gambar saja. Saya coba share yang di rumah ya. Yang di rumah itu bakery. Menarik sekali ya, Mas. Jadi eh, saat di kantor ya di kantor, tapi setelah setelah pulang kantor bisa jadi freelance saya, Mas. Freelance petugas P3H. Luar biasa sekali ini. Mana ya? Eh, Nah, yang Oke. di rumah itu saya ada ini foto istri saya sama pelaku usaha. Jadi Mhm. dia bakery rumahan. Oke. Dia di rumah. Nah ya, ada lagi nggak yang proses produksi? Nah ini pas saat produksinya dia lagi kasih krim gitu misalnya ya. Ini video. Jadi cukup mudah sih Bapak Ibu, cukup sekali kita dokumentasi sudah bisa. Seperti itu sih Mbak Dia. Oke. Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan untuk terkait tadi proses yang disampaikan oleh Mas Andika dan obrolan kita sampai Oh sini. ini ada Pak Agus nih Mbak Dia di kolom chat. Oke. Untuk pedagang sendiri, berarti pelaku usaha ya Pak Agus ya. Apakah Ya. digunakan biaya untuk dapat sertifikat halalnya? Ya, jadi Pak Agus kalau memang secara persyaratan masuk sebagai pelaku usaha mikro di mana omsetnya 500 juta di bawah masih di bawah 500 juta per tahun, kemudian makanan dan minuman, kemudian prosesnya sederhana, tidak ada daging sembelihan yang menjadi bahan utama. Ini bisa ambil yang sehati. Jadi biayanya gratis karena dari pemerintah ya sudah ada disubsidi. Gitu Pak Agus. Biayanya gratis bagus. Itu mungkin ada tambahan pertanyaan Pak Agus dari yang disampaikan tadi. Kita kan sebagai pendamping ya Pak dari Ibu atau Pak Yanilma Gusti. Ya betul sebagai pendamping. Sama mama Kitanya beli di mana? sebagai pendampingnya gitu. Di Bekasi ya, Bang? Bekasi. Oh, iya. Tapi sepertinya seperti auditor juga ya. Ya betul. Bedanya kalau auditor kan memang ya gitu. Kalau yang di atas 500 juta per tahun, ini untuk pertanyaan. Oke. Yang 500 juta per tahun itu ya. 500 juta ya Pak, mohon Nah, maaf bukan lima 500 ratus juta. ribu. Oke. Ya, 500 juta per tahun Pak Agus. Mereka harus mengambil sertifikasi halal yang skemanya reguler. Reguler ini eh, melibatkan lembaga pemeriksa halal, di mana ada auditor halal di dalamnya. Nah, kalau pertanyaannya biayanya berapa? Biayanya biasanya mulai dari 4 jutaan. Memang reguler ini jadi jadi kalau kita bicara histori, halal ini kan sebetulnya zaman tahun sebelum 2019 itu, ketika 2014 regulasinya keluar itu tidak ada self declare, tidak ada reguler. Jadi benar-benar ya udah satu sertifikasi halal dan biayanya sudah ya seperti itu tadi biayanya itu jutaan. Nah, di kalau tidak salah per 2021 baru ada self declare. Rapin di Itu bawah. jadi bedanya itu. Makanya kalau nanti Oh, mukena pedagang itu. atau tetangganya Pak Agus tanya ya kalau sudah 500 juta per tahun omsetnya lebih artinya kan sudah dianggap tidak mikro lagi. Matiin nggak sih Ya ini? dia lebih mampu lah gitu bahasanya Pak Agus. Lampunya matiin. Baik. Mungkin itu Bapak Ibu Ya sekalian. sama-sama Pak Agus. Ya, izin saya tampilkan kembali ya Mas untuk Ya Bapak Ibu monggo. yang berminat dan ini ada linknya saya up kembali. Mohon maaf. Oke, sebelum kita tutup sesi pada sore hari ini, boleh Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan yang akan disampaikan, silakan. Izin bertanya Mbak Dia, Oke, silakan Pak boleh? Dodi. Boleh. Ya, Silakan, mohon Pak. maaf sebelumnya saya telat gabung tadi ini. Hanya ingin Ya. nanya
seperti ini. Ini untuk memastikan aja kalau misalnya ada dari klien kita ya, misalnya bertanya apakah sertifikasi halal ini bisa menjadi kayak apa pengganti bagi ada kan kalau yang dari Dinas Kesehatan itu apa ya PIRT seperti itu gitu ya. Apakah itu Ya, bisa menjadi pengganti seperti itu ataukah ini skema yang lain lagi gitu. oke. Mungkin itu dulu. Terima Oke. kasih. Ya, Sama-sama eh, Bapak. baik. Terima kasih Pak Dodi pertanyaannya. Eh, Kalau konteksnya mengganti memang tidak, Pak. Jadi PIRT itu kan lebih ke izin bahwa dia izin industri rumah tangga contohnya. Nah, sertifikat halal ini sebagai pelengkap untuk melengkapi. Kalau izin itu kan yang dinilai lebih ke kesiapan dari pelaku usaha untuk melakukan usaha. Kemudian ada juga contohnya izin edar segala macam. Nah, kalau sertifikat halal ini yang dilihat konteksnya adalah ketika pengolahan bahan, kemudian proses produksinya ini, apakah ada potensi kontaminasi najis misalnya, potensi kontaminasi bahan-bahan kritis, contohnya seperti itu. Cuman memang self declare ini muncul sebagai jawaban dari banyaknya kebutuhan sertifikasi halal di kalangan usaha mikro, sebetulnya kayak pedagang kaki lima, kemudian penjual apa namanya usaha-usaha kecil gitu ya, sehingga muncullah self declare ini. Jadi sertifikasi halal itu sebagai pelengkap izin-izin lain. SNI, BPOM, sertifikasi halal ini melengkapi. Seperti itu Pak Dodi. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih ya. Ya Ah, sama-sama Pak Dodi. karena boleh Hmm. nyambung dikit ya. Ya monggo-monggo Pak. Karena kemarin kebetulan saya juga sedang merintis usaha di bidang makanan, Pak. Oke. Dan Alhamdulillah. kebetulan sudah dapat sertifikasi halal. Kebetulan Hmm. ipar saya juga ternyata pendamping sertifikasi halal Oh, gitu. oke. Namun Alhamdulillah ketika Pak. misalnya kita mau masuk misalnya ke eh, kayak ya usaha kita ya, kayak usaha kita itu produk kita itu mau masuk ke kayak supermarket gitu Pak. Ternyata Ya. tidak hanya cukup sertifikasi halal yang diminta sama Hmm. mereka yaitu tadi ada kayak seperti PIRT juga mereka minta gitu. Ya. Mungkin itu sih kalau berdasarkan pengalaman kami ya. Ya. Mungkin seperti Ya itu. betul Pak. Heeh. Biasanya kalau kayak supermarket itu tidak cuma label halal yang diminta. Bahkan untuk produk-produk tertentu itu mereka sampai ke BPOM dan SNI-nya bahkan. Tapi kalau makanan minuman minimal PIRT. Minimal PIRT sih. Karena memang Betul. industri rumah tangga. Mereka Betul. minimum Heeh. bayar. Iya Walaupun betul. kita UMKM, Iya tetap betul. itunya harus Iya memang. Ya Oh, mungkin itu. mungkin satu lagi, Pak. Ya Kalau gimana gimana Pak? sertifikasi halal ini ada target dari pemerintah nggak bahwa yang declare ini yang self Hmm. declare ini Ya. sampai kapan sih ininya dari pemerintah itu? Apakah ada batas waktu tertentu gitu setelah tahun tersebut tidak Ya. ada lagi self declare gitu? Itu Oke. Oke, siap. Terima kasih Pak Dodi. Informasi terakhir ya dari pihak BPJPH selaku perwakilan dari pemerintah. eh Kalau sampai kapannya, setiap tahun memang dibuka, cuman memang kuotanya berbeda-beda. Contoh tahun lalu itu 1,2, tahun ini 1 juta kuota. Nah, di tahun depan apakah dibuka lagi? Insya Allah akan dibuka lagi. Jadi eh, selama yang punya target sebetulnya dari sisi pemerintah, Pak Dodi. Contohnya kalau kita bicara data, sebetulnya kan ada 60 juta UMKM di luar, sorry, termasuk usaha mikro. Nah, bisa jadi mereka punya target tersendiri untuk bagaimana melakukan percepatan sehingga diberikan fasilitas self declare. Jadi kalau kapannya ya sepengetahuan kami informasi dari BPJPH tiap tahun akan terus dibuka. Gitu Pak Dodi. baik, Pak Endek, ya. Terima kasih Ya, banyak, Pak. ya Informasinya. sama-sama Pak Dodi. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, namun Bapak Ibu mungkin ada satu pertanyaan kalau kita kasih kesempatan, saya kasih kesempatan untuk satu penanya lagi kalau ada. Kalau tidak, boleh nanti langsung closing statement dari Mas Andika Perdana. Silakan, Bapak Ibu.
Oke. Sepertinya sudah paham semua ini. Bapak Ibu semuanya. Baik, nanti berarti grupnya akan senyap ini Mas sepertinya karena sudah clear semuanya. Atau mungkin belum terbayangkan sebelumnya Bapak Ibu. Oke Mas, jadi boleh disampaikan garis besar ya Mas. Apa sih setelah ini next studinya apa kalau Bapak Ibu mau join jadi eh, pendamping halal P3H dari UAG Halal Center. Silakan Mas Andika, sekaligus Oke, untuk menyampaikan closing statement sebelum kita foto bersama. oke ya, terima kasih Mbak Diah. Jadi nanti yang Bapak Ibu sudah klik link tadi atau scan QR-nya, nanti akan mengisi form. Form yang diisi itu nanti kita akan berikan atau kita invite ke grup gitu ya Mbak Dia ya. Kita invite ke Betul. grup calon P3H alumni training ISU MPP. Nah, di dalam grup itu akan ada petunjuk lainnya selanjutnya. Nanti Bapak Ibu mengikuti pelatihan melalui LMS. Ada pelatihannya, videonya online, semua online. Kemudian sampai lulus dengan nilai minimum 60. Kemudian apakah bisa ulang? Kalau belum sampai 60 bisa diulang. Berapa kali pun itu bisa diulang. Dan setelah itu setelah lulus kita akan pindahkan ke grup pembinaan. Grup pembinaan ini di mana di situ nanti ada tambahan informasi apa sih yang perlu Bapak Ibu lakukan, bekal apa yang bisa Bapak Ibu bawa ke pelaku usaha. Jadi semacam itu. Jadi setelah lulus pun sebenarnya bisa langsung terjun ke pelaku usaha Mbak Dia. Eh, Bapak Ibu bisa langsung membantu para pelaku usaha yang minimal yang di sekitaran rumah ya. Biasanya itu menjadi paling dekat dan itu lebih visible. Jadi setelah Bapak Ibu experience bagaimana mendampingi satu atau dua, insya Allah ketagihan sih. Biasanya gitu, gitu Mbak Dia. Oke, Oke. gimana Mbak? Tadi. Enggak, silakan Mas. Oh ya, tadi apa ya? Closing statement sudah boleh, closing statement gitu ya. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu alumni ISU MPP mungkin bisa jadi nanti kita setelah setelah pensiun dari pekerjaan ya, tapi kan kita ini tidak akan pernah pensiun dari misi kita hidup di bumi ini seperti apa. Nah, insya Allah hari ini Allah ini sudah beri peluang baru, peluang untuk berbuat baik, membantu pelaku usaha, kemudian peluang untuk bagaimana kita juga terlibat dalam menegakkan syariat kehalalan yang ada dalam Islam gitu ya. Jadi benar-benar sebuah peluang yang tidak hanya di duniawi, tapi insya Allah ini menjadi balasan dan berkah di akhirat nanti kelak. Bismillah, mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu opsi dari sekian banyak opsi yang Bapak Ibu bisa lakukan di tengah kegiatan saat ini. Terima kasih Mbak Dia, cukup seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Andika. Boleh aplausnya Bapak Ibu untuk Mas Andika yang sudah berkenan untuk menjelaskan terkait bagaimana menjadi seorang pendamping atau P3H halal dari UAG ya Mas ya. Dan ini sekali lagi mohon izin Mas Andika, Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan dari Pak Andi terkait bagaimana untuk menjadi petugas pendamping halal, boleh untuk scan Bapak Ibu dan mengetikkan atau mengisi data yang dibutuhkan, nomor telepon dan juga nama. Nanti akan kita invite di grup. Mungkin seminggu ini kita akan invite, nanti Bapak Ibu masuk dalam grup dan akan ada informasi lebih lanjut terkait tutorial bagaimana nanti mendaftar di LMS-nya. Nanti kita bantu juga ada pertanyaan sampai nanti pada proses sertifikasi Bapak Ibu mendapat sertifikat untuk menjadi pendamping produk halal. Silakan. Dan mungkin dari Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan boleh mengirimkan pertanyaannya di nomor admin 0811 Nah, bagi yang ketinggalan informasi dan ingin meminta materinya dari Mas Andika, nanti akan saya kirimkan ya Bapak Ibu, serta untuk barcode atau linknya juga akan saya kirimkan. Baik,
Mungkin itu saja, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Ini luar biasa sekali. Semoga webinar-webinar tiap Jumat dapat lebih berkembang ya. Ini sudah ada Mas Andika. Mungkin next kita akan undang siapa. Semoga jadi kejutan yang bagus nih untuk Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin itu saja Bapak Ibu, dari kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini ada hal baik tutur kata penyelenggaraan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Tentu kami tidak bermaksud itu semua, namun salah dan celah itu tetap namanya manusia ya Bapak Ibu. Kita tetap fokus untuk gimana memperbaiki dan lebih baik lagi begitu. Baik Bapak Ibu, boleh sebelum kita melanjutkan agenda masing-masing untuk menghidupkan kameranya, kita sesi ritual ritual bersama untuk foto bersama sebagai penutup agenda webinar Sejuta Senyum Pensiun batch ke-76. Oke. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih. Saya senang sekali tiap berjumpa Bapak Ibu masih sehat, masih beraktivitas yang tadinya di kantor terus sekarang di rumah, luar biasa tidak apa-apa. Yang penting tetap aktif ya Bapak Ibu, entah kegiatan sosial, entah di RT RW. Pokoknya yang bikin sakit tinggalin aja. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, dari hitungan 1 sampai 3, saya akan ambil foto Bapak Ibu semuanya. Boleh berikan senyuman terbaiknya untuk penutup pada hari ini. Oke, dan berikan jempolnya untuk Mas Andika yang sudah berkenan join nih dari petugas UAG. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, boleh senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin di sini ada yang mau menyampaikan sepatah dua patah kata Pak. Mungkin untuk improvement kita ke depan atau kesannya selama ini ikut webinar SSP. Adakah dari Bapak Ibu semuanya? Oke, sepertinya sudah keburu mau pulang ini Mbak Dia. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Mbak kasih Dia. Bapak Ibu, sama-sama Ya, izin. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Andika. Andika, Mbak Dia. Bapak Ya, Ibu pamit. sekalian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. sekalian izin pamit ya. Assalamualaikum. Senang hati Bapak Ibu semuanya. Mas Andika, terima kasih ya untuk waktunya. Oke, sama-sama Mbak Dia. Ya, Mudah-mudahan setelah ini, banyak. amin. Setelah ini saya akan follow up. Saya kirimin dulu ini. Tugasnya masih banyak, ngupload, ngirim-ngirim file gitu ya. Oke, Mas Andika. Ya, saya Salam izin Pak live ya. Ilham. Iya. Terima kasih Pak Ilham Rudi.